Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 mau mempresentasikan yang berjudul analisis daya dampak pembangunan Universitas Pasundan dengan metode proportional valuation method. Yang beranggotakan saya Sultan Dafa dan Melisa Dion, lalu ada Nurul Melani. Di sini ada deskripsi wilayah lokasi. Universitas Pasundan atau UNPAS sendiri berdiri pada tanggal 14 November 1960. Pada saat berdirinya, UNPAS didukung oleh kehadiran dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, juga Ilmu Politik. Mengingat kebutuhan masyarakat, selanjutnya dibuka jurusan baru pada dua fakultas tersebut, yaitu jurusan Administrasi Niaga dan jurusan Ilmu Komunikasi di FISIP dan jurusan Hukum Tata Negara di EVA. Namun, berdasarkan keputusan konsorsium Ilmu Hukum pada tahun 1993, jurusan-jurusan di EVA ditiadakan. Lalu pada tahun 1961 dibuka fakultas baru yaitu Teknologi dan juga Teknologi Makanan dan Teknologi Teknik Produksi. Jurusan Teknologi Makanan selanjutnya diubah menjadi jurusan Teknologi Pangan dan jurusan Teknik Produksi kemudian diubah menjadi jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Di sini ada gambar lokasi Universitas Pasundan, sumbernya dari Google Maps. Yang kedua, wilayah pengaruh langsung dan tidak langsung. Ada batas wilayah pengaruh langsung. Batas wilayah pengaruh langsung Universitas sebagai sarpras atau sarana-prasarana bagi warga Kota Bandung maupun luar Kota Bandung sehingga berpengaruh langsung pada kawasan sekitarnya yang berdekatan seperti Universitas Islam Bandung, ITB, dan Pusat Perbelanjaan Balubur. Yang kedua ada batas wilayah pengaruh tidak langsung. Batas wilayah pengaruh tidak langsung pusat perbelanjaan bagi warga Kota Bandung maupun luar Kota Bandung seperti BC dan BIP. Sini ada prosedur ABDP. Yang pertama, batas wilayah studi. Universitas Pasundan terletak pada Jalan Gajah Lumantung nomor 15, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung dengan batasan-batasan Universitas Pasundan adalah sebagai berikut. Bagian utara yaitu Tangga Gading dan sebelah timur Purnawarman, lalu selatan Jalan R. Marta Dinata dan sebelah barat Jalan Taman Sari. Ini gambar batas Universitas Pasundan. Ini ada fungsi kegiatan. Pembangunan pada Universitas Pasundan di Jalan Gajah Lumantung yaitu untuk memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakannya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik di Jalan Gajah Lumantung. Analisis elemen pembiayaan pembangunan. Pada analisis ini dimaksud untuk mengidentifikasi komponen dan kemampuan pembiayaan pada pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa umum. Identifikasi ini terdiri dari elemen pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Ini ada tabel pertama yaitu elemen pembiayaan. Bisa dilihat aja ya. Lalu ada tabel kedua yaitu pertambahan barang dan jasa umum yang diakibatkan pembangunan. Pada pertambahan barang dan jasa umum dapat diidentifikasi pada dua sudut pandang yaitu dalam dan di luar. Pada kawasan Universitas Pasundan, Jalan Gajah Lumantung akan lebih dijelaskan pada tabel ini. Ini ada penentuan objek terpilih dalam pembangunan yang harus lanjut. Dalam pembangunan yang harus diperhatikan adalah pembebasan lahan, surat izin mendirikan pada bangunan, dan AMDAL. Adapun perkiraan dalam penentuan objek yang diakibatkan pada Universitas Pasundan adalah yang pertama pemeliharaan jalan, pemeliharaan fasilitas, pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan jaringan air bersih, pelayanan kebersihan, pelayanan listrik, kebutuhan sarana, pajak bumi dan bangunan, kebutuhan lahan untuk parkir, kebutuhan pemeliharaan RTH, dan pemeliharaan trotoar. Next. Pada analisis perkiraan penerimaan pemerintah daerah, bagi pemerintah Kota Bandung untuk pembangunan Universitas Pasundan ini sebesar dengan total 64.662 juta 970.806. Next. Pada analisis perkiraan pengeluaran pemerintah daerah Kota Bandung untuk pembangunan universitas ini sebesar
29.750.279.350. Dari hasil analisis selisih pendapatan dan pengeluaran yaitu penerimaan dan diterimanya sebesar 64.662.970.86 dan total pengeluaran sebesar 29.750.276.350 sehingga selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah 34.912.694.496. Angka defisit ini menunjukkan bahwa pembangunan Universitas Pasundan membebani keuangan dan tidak berkontribusi bagi pemerintah Kota Bandung pada tahun pertama pembangunan. Next. Perkiraan besar dampak pembiayaan bagi kegiatan pembangunan diperkiraan dapat menimbulkan beberapa masalah seperti kebangkrutan universitas karena ketidaklancaran pembiayaan dalam pembangunan tersebut. Pada strategi pengolahan biaya tentunya sangat diperlukan untuk pembangunan universitas dikarenakan dengan melakukan manajemen keuangan mengatur biaya pengeluaran akibat pembangunan dapat menjadikan biaya pembangunan lebih teratur, efisien, sehingga mengurangi adanya penyebabnya kerugian dalam pembangunan. Pada strategi pengolahan biaya tentunya sangat diperlukan untuk pembangunan universitas karena dengan melakukan manajemen keuangan mengatur biaya pengeluaran akibat pembangunan dapat menjadikan biaya pembangunan agar lebih teratur, efisien, sehingga mengurangi adanya yang dapat menyebabkan kerugian dalam pembangunan. Pada professional valuation method, metode ini digunakan untuk memprediksi pengeluaran pemerintah daerah yang melibatkan oleh adanya pembangunan baru non-residensial. Setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan delta pertama, baik pertambahan kebutuhan prasarana dan sarana yang proporsional dengan besarnya objek pembangunan baru dan standar pelayanan dan besaran penyediaan surplus untuk berbagai jenis prasarana yang diperoleh hasil penelitian daerah tersebut. Next. Pada asumsi terdapat bahwa biaya akan meningkat jika intensitas penggunaan lahan yang tinggi. Pada keluaran asumsi, menggunakan professional valuation method adalah berupa dampak fisikal yang sesuai dengan pola pembangunan saat ini di masyarakat, yaitu yang memicu tuntunan berlebihan pada layanan kota. Selanjutnya, adapun penerapan proportional valuation metode paling baik digunakan sebagai yang diusulkan pembangunan dibutuhkan tingkat pekerjaan yang sangat tinggi atau sangat rendah. Ketika perkiraan yang masuk akal cukup atau tidak, ketika waktu dan keuangan. Next. Kelebihan dan kekurangannya yaitu meningkatnya pajak bumi dan bangunan seiring meningkatnya aktivitas perekonomian. Hasil dari analisis menggunakan proportional valuation metode adalah berupa dampak fisikal yang berupa dengan pola pembangunan saat ini di masyarakat. Untuk kasus ini dilihat dari perhitungan pemasukan dan pengeluaran pada pembangunan Universitas Pasundan, pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Next. Eksternalitasnya adalah akibat yang dirasakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam suatu kegiatan pembangunan adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat yang tidak langsung diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Jika eksternalitas telah jelas terlihat, maka pelaku aktivitas ekonomi dapat diberikan pilihan atau kewajiban untuk membayar dampak tersebut atau mengklaim keuntungan yang telah diberikan melalui undang-undang yang berlaku. Untuk yang
eksternalitas positifnya dengan adanya pembangunan Universitas Pasundan ini membuat peluang agar mahasiswa yang tadinya tidak memiliki kesempatan untuk mengemban ilmu di universitas negeri, maka bisa tetap mendapatkan kampus yang layak dan berperan membuat perdagangan dan jasa yang di sekitar kampus berkembang. Next. Untuk eksternalitas negatifnya adalah meningkatnya volume kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan dan meningkatnya polusi udara. Untuk CBA-nya sendiri, analisis manfaat biaya merupakan analisis yang sangat umum digunakan untuk mengevaluasi proyek. Untuk perhitungan CBA dengan asumsi suku bunga, bisa dilihat dari tahun pertama sampai tahun 10 dengan jumlah NPV 10%, maka totalan semuanya adalah 450 miliar 471.89.524 rupiah. Lalu untuk PVB 10%-nya adalah 59 miliar 663.967.67 rupiah. Next. Untuk perhitungan yang 15%-nya adalah dengan totalan NPV 15%-nya adalah 341.541.50 rupiah. Untuk NPVB-nya adalah 471 miliar. Lalu untuk MPVC-nya adalah 129 miliar. Next. Nilai CBR kotornya adalah dengan CBR bersihnya adalah minus 15,19. Lalu untuk IRR-nya adalah 2,96. Lalu untuk CBR kotornya adalah 4,03. Lalu dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat IRR sebesar 2,9 berarti bernilai lebih dari 0 yang artinya tingkat keuntungan melebihi margin proyek. Next. Rekomendasinya adalah adapun rekomendasi yang diusulkan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengurangi dampak eksternalitas adalah dengan adanya penyeimbangan ruang terbuka hijau untuk meminimalisir dampak polusi udara dan membuat lahan parkir dengan sistem seperti mal agar tidak membuat kemacetan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, terima kasih.